Oke, jadi untuk pertemuan kali ini kita mau belajar tentang master budget ya. Master budget itu apa? Budget itu kalau kita lihat adalah anggaran yang istilahnya mencakup semua bagian. Jadi tujuan akhirnya sebenarnya mau bikin budgeted income statement, budgeted balance sheet-nya, sama cash budget gitu. Cuman untuk menuju ke arah sini, itu dia dimulai dari sales budgetnya dulu. Jadi kalau misalnya kita lihat di setiap income statement, laba rugi itu kan harus ada sales-nya ya. Nah, karena kita mau membuat budget untuk tahun berikutnya atau misalnya untuk periode-periode kapan yang diinginkan oleh manajemen, maka kita harus bikin dulu yang pertama itu sales budgetnya. Jadi sales budget itu untuk apa nih? Kalau kita lihat di budgeted income statement, jadi di sini ada budgeted income statement, budgeted balance sheet, sama cash budget kan. Nah, sales budget ini ada di mana sih? Kalau misalnya dia di budgeted income statement, dia adanya di sales ini. Sales. Jadi nanti hasil dari sales budget ini akan masuk ke budgeted income statement di sini di sales. Nah, kita perlu menghitung budget itu bukan hanya sekedar dolarnya aja, tapi unitnya itu juga harus dihitung juga. Nah, untuk cost of goods sold ini datangnya dari ini nih yang warna orange ya. Jadi, kita mesti hitung berapa yang harus diproduksi, terus nanti stok finish good akhirnya itu berapa, atau stok DM materialnya berapa. Terus kita juga harus menghitung budget dari direct material yang diperlukan, yang harus dibeli, terus berapa direct labor budgetnya, sama manufacturing overhead budgetnya kita juga harus hitung. Nah, nanti dari komponen ini dia akan masuk menjadi cost of goods sold. Nah, kemudian berikutnya itu di sini kita mesti hitung juga selling and administrative expense-nya. Nanti dari sini akan masuk ke budgeted income statement bagian selling and administrative expenses. Kemudian setelah ini, nah untuk sales itu kan pasti namanya kita mau produksi, kita mau jualan, harus ada barang yang dijual dulu kan, jadi harus diproduksi dulu. Nah, dari produksi ini, waktu kita beli barang, itu kan nanti harus bayar, makanya dia nanti ke cash budget. Nah, untuk sales, nanti habis kita jualan kan kita ada terima duit nih, jadi nanti juga akan ke cash budget. Untuk selling administrative expense budget kan juga maksudnya kan harus dikeluarkan juga kan biayanya itu, jadi masuk juga ke cash budget gitu. Nah, jadi dari sini, dari budget-budget yang ada di sini nih yang warna hijau, yang ada kaitannya dengan pengeluaran uang atau penerimaan uang, dia akan masuk ke cash budget. Ya. Nah, terus setelah itu kita lihat di sini untuk cash budget itu, jadi di sini mungkin nanti cash budget kan minggu depan ya. Nanti nggak terlalu saya bahas dulu. Ini cuma kasih gambaran doang dari master budget itu bagian-bagiannya apa aja. Terus nanti budgeted balance sheet-nya ini yang budgeted balance sheet itu contohnya yang ini. Nah, step-nya itu dari mana? Maksudnya mau bikin master budget ini step-nya bagaimana? Ya tentu saja step-nya itu mesti tahu dulu mau jualannya berapa, sales budget kan. Nah, terus atas jualan itu barangnya mau diproduksi berapa? Nomor 2-nya. Nah, untuk produksi, di dalam satu produksi itu kan ada kebutuhan direct material, kebutuhan direct labor, sama manufacturing budgetnya gitu. Nah, setelah itu kita mesti hitung ending inventory budgetnya. Kemudian hitung lagi selling and administration expense budget kan.
baru kemudian cash budget, budgeted income statement, sama budgeted balance sheet. Kita hari ini cuma sampai nomor 3. Oke, untuk soalnya. Nah, kemudian ada yang perlu diperhatikan dalam membuat soal. Perhatikan ya, kalau dikasih tahu inventory itu secara proses dia itu ada 3 macam. Jadi ada inventory terkait dengan direct material, kemudian inventory terkait dengan WIP, work in process, dan inventory terkait dengan finished good. Jadi di dalam inventory ini otomatis ada unitnya berapa, ada total cost-nya berapa. Di finished good juga sama, ada unitnya dan total cost-nya juga berapa. Nah, dari proses dari DM, inventory ya, DM ke WIP, ke finished good itu contohnya kayak ini nih. Jadi kita itu mau bikin roti nih, finished good-nya roti. Nah, DM-nya apa? DM-nya telur, terigu, gula, itu DM-nya. Nah, DM di sini telur, terigu, gula itu pasti ada stoknya. Jadi di sini di DM pasti ada stok awal, stok akhir. Berapa stok awal telur, berapa stok akhir telur, berapa stok awal, stok akhir gula sama terigu, gitu kan. Nah, terus setelah diproses dia jadi adonan kan. Nah, adonan ini kan belum jadi finished good, makanya namanya work in process. Nah, work in process ini biasanya juga dihitung berapa nilai secara rupiah atau nilai secara unit, tapi untuk kemudahan kita nggak ini ya, maksudnya WIP-nya itu diasumsikan tidak ada ya. Makanya di sini kita nggak bahas lebih lanjut untuk WIP. Nah, kemudian finished good ini rotinya, tentu juga finished good ini harus ada stok awalnya berapa, stok akhirnya berapa. Jadi nanti tolong diperhatikan kalau di soal, itu mana yang direct material. Nah, itu stoknya sendiri ya, jangan kecampur-campur antara stok direct material dengan stok finished good atau sebaliknya. Jadi perhatikan mana yang stok finished good dan mana yang stok direct material. Oke. Nah, kemudian untuk menghitung finished good ini ya, ini tuh ada 3 faktor di sini. Jadi ada direct material yang digunakan ya untuk menghitung ini unit product cost, ada direct material yang digunakan, ada direct labor-nya, ada manufacturing overhead atau MOH. Nah, kalau direct material kan ketahuan nih, misalnya kalau di roti ya inilah, misalnya ya terigu, telur, sama gula. Terus direct labor-nya siapa? Direct labor-nya adalah orang yang bikin rotinya itu. Nah, MOH itu apa? MOH itu manufacturing overhead kan yang tidak tercover dari yang bukan direct labor sama direct material. Jadi misalnya pabrik roti nih gitu. Nah, direct materialnya kan ketahuan, direct labor-nya ketahuan. Nah, manufacturing overhead-nya itu contohnya misalnya siapa? Salary production manager. Karena salary production manager ini kan kita nggak bisa bilang, oh ini untuk roti A gajinya sekian, untuk roti B gajinya sekian, kan nggak bisa ya. Jadi dia masuk ke MOH. Terus ada electricity, water, ada factory property tax. Nah, kalau misalnya electricity, water, factory property tax ini bukan untuk factory, otomatis dia nggak masuk ke manufacturing overhead. Dia akan masuk ke sales and administrative expense. Jadi nanti ini mungkin ke depannya ya, itu nanti dibedakan juga electricity-nya untuk siapa. Kalau misalnya electricity-nya untuk factory, otomatis dia harus masuk ke MOH factory. Tapi kalau misalnya electricity untuk kantornya sales, nah itu nggak bisa gitu. Tapi kalau untuk kantor factory, itu masuk di MOH. Nah, terus di situ ada mesin depreciation juga, sama
biaya-biaya lain yang terkait dengan produksi ya.